Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langsung penerapan tarif baru PPN 12% yang dikenakan untuk barang mewah per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendorong perekonomian. Lantas, mampukah mitigasi yang disiapkan pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat? Presiden Prabowo Subianto punya kado tahun baru 2025 untuk masyarakat Indonesia. Tepat di malam pergantian tahun, Presiden mengumumkan penerapan kenaikan tarif baru PPN dari 11% menjadi 12%. Sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, penerapan tarif baru PPN yang mulai berlaku 1 Januari 2025 ini hanya akan dikenakan pada barang-barang yang masuk kategori mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat masyarakat mampu. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Lantas, mampukah paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas seperti apa dampak penerapan tarif PPN 12% terhadap pertumbuhan ekonomi? Mampukah insentif yang disiapkan pemerintah menjaga daya beli masyarakat? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara kantor komunikasi Presiden Prita Laura, ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi, dan Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mbak Prita terlebih dahulu. Mbak Prita, mungkin yang harus ditegaskan, kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% diberlakukan hanya untuk barang dan jasa mewah saja. Nah, ini spesifiknya barang dan jasa mewah ini apa saja, Mbak Prita? Ya, baik. Terima kasih Vita dan juga Aditya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu kepada seluruh pemirsa dari TV One dan juga rekan-rekan di TV One. Paling senang ketika kemudian kita tahun baru ada sesuatu yang baru, dan tadi saya setuju banget dengan apa yang disampaikan TV One bahwa ini adalah sebuah kado awal tahun dari Presiden Prabowo. Karena memang disampaikan bahwa ini adalah suatu hal diskresi dari Presiden. Penyesuaian PPN adalah amanat undang-undang, dan Presiden membuat sebuah diskresi yang berdasarkan pada mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang datang dari mana? Yang datang dari rekan-rekan Pak Misbakun, para wakil rakyat yang datang juga dari para pemirsa dari TV One, dari rekan-rekan media, dari semua netizen yang ada, dari masyarakat juga yang melakukan demonstrasi. Semua itu didengarkan oleh Presiden Prabowo, dan untuk membuat sebuah kebijakan yang benar-benar memiliki rasa keadilan. Dan saya mau tekankan di sini, PPN hanya diterapkan kepada barang mewah, yang menurut saya bahkan ini barang yang sangat mewah. Ditambah lagi, kenapa ini menjadi satu kado, adalah karena walaupun simulasi pengenaan PPN ini diubah, namun stimulus paket stimulus ekonomi tetap
yang nilainya adalah sebesar 38,6 triliun itu tetap tidak diubah sama sekali. Jadi benar-benar kalau menurut saya ini adalah sebuah kado, sesuai juga tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan di TV One sebelumnya dalam paket berita. Dan apa saja sebenarnya barang-barang yang dikenakan kalau dikatakan tadi apakah ini akan berdampak kepada perekonomian kita? Menurut kami tidak. Karena saya sebutkan begini ya, barang-barang tersebut adalah hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondominium dengan harga jual mulai dari 30 miliar rupiah. Kemudian balon udara, pesawat udara lain tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara. Kemudian pesawat udara tertentu, helikopter juga pesawat lainnya seperti private jet, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian juga ada kapal pesiar mewah, ya, dan hal-hal yang benar-benar dalam kategori kalau menurut saya ini bukan hanya mewah tapi super mewah begitu. Jadi memang dikenakan pajak kepada mereka yang memang memiliki keleluasaan finansial sedemikian rupa untuk kemudian memberikan satu income, memberikan sebuah kontribusi gotong royong bagi perekonomian nasional yang nantinya akan disalurkan melalui berbagai program pro rakyat yang akan dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu kita tahu makan bergizi gratis, penyediaan rumah 3 juta rumah untuk masyarakat dan banyak lain. Baik, kita ke Bang Misbakun. Bang Misbakun, ini bagaimana DPR menanggapi penerapan kenaikan tarif PPN untuk barang super mewah tadi dikatakan? Saya ingin menjelaskan begini, ini sebuah kado ulang tahun, maksud saya kado tahun baru yang luar biasa buat seluruh rakyat Indonesia. Maaf tadi saya salah menyampaikan. Ya, baik. Kado tahun baru yang mau tidak mau harus diterima dengan sebuah perasaan riang gembira oleh rakyat. Karena Pak Prabowo bisa membuktikan komitmen beliau, mulai dari janji kampanye sampai kemudian pidato beliau di saat pelantikan dan dilanjutkan dengan pidato-pidato lanjutan di banyak kesempatan. Beliau menyampaikan bahwa beliau ingin menjadi presiden yang berada di tengah-tengah rakyatnya. Beliau menyampaikan bahkan di pidato Natal, saya tidak ingin membebani rakyat saya. Dan hari ini, kemarin beliau menyampaikan saat pengumuman penerapan PPN 12% itu dibuktikan oleh beliau. Dan ini merupakan sebuah komitmen nyata Presiden membuktikan bahwa beliau pro kepada rakyat kecil, pro kepada rakyat kebanyakan. Dan kami di DPR mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuktikan komitmennya itu. Kami di DPR tinggal berikutnya adalah bagaimana kemudian implementasi dari apa yang sudah menjadi keputusan Bapak Presiden ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya di proses pelaksanaan. Saya sangat tahu secara mendalam bahwa mulai tahun 2021 pada saat undang-undang ini dibahas, kemudian ada keputusan politik bersama pada pemerintahan sebelumnya bahwa PPN akan naik pada 1 April 2022 menjadi 11% dari 10%, dan kemudian naik menjadi pada 1 Januari 2025 11-12%. Presiden membuktikan bahwa pada saat bertemu dengan pimpinan DPR, ada Bapak Profesor Sufmi Dasko dan Bapak Dr. Adis Kadir, saya terlibat di sana. Pertemuan itu Bapak Presiden secara khusus menyampaikan bahwa PPN itu akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden, yaitu penerapan 12%. Tetapi Presiden akan memastikan bahwa yang terkena itu adalah selected item. Hari kemarin Bapak Presiden membuktikan itu. Ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa bagi saya, dan ruang diskusi yang ada di sana adalah ruang diskusi yang produktif. Karena ada proses bagaimana kemudian pelaksanaannya berusaha diterjemahkan perintah Presiden tersebut, dan ujung dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh para pembantu Presiden adalah seperti yang diumumkan pengumumannya disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Bapak Presiden
tetap menjaga komitmen politik yang telah disepakati oleh pemerintah sebelumnya, yaitu komitmen untuk menerapkan PPN 12%. Pada saat yang sama, Presiden menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagai seorang kepala pemerintahan bahwa item-item mana yang diterapkan, dan ini sebuah keputusan politik yang luar biasa. Oke, baik. Ada pengorbanan, ya, ada pengorbanan yang luar biasa yang kemudian tidak jadi dipanggul oleh rakyat, tapi dipanggul oleh negara. Yaitu apa? Selisih 1% itu pemerintah memutuskan bahwa pundak yang kuat pada situasi saat ini untuk memanggul beban itu adalah pundaknya negara. Dan itu diambil alih oleh pemerintah dan diumumkan secara langsung oleh Presiden. Dan itu adalah bukti komitmen. Berikutnya adalah bagaimana kita mencari selisih yang kurang itu untuk kita bekerja bergotong royong lebih keras lagi. Bagaimana program-program Presiden itu bisa dilaksanakan untuk program yang lain. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang berpikir sangat keras bagaimana penerapan PPN ini bisa diterapkan nanti ke depan. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang nyata. Dan ini bagian yang saling terikat dan kemudian menjadi satu kesatuan di dalam pemerintahan. Kami di DPR ya tentunya akan mengawal pemerintahan ini supaya bisa melaksanakan apa yang menjadi komitmen kerakyatan tersebut. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Mas Baskun dan Mbak Prita ini kan menyatakan bahwa ini adalah kado tahun baru terindah. Apakah ini juga setuju, Mas Fitra ya, terhadap kado terindah ini? Next segment akan kita bahas, tetaplah bersama kami.